Dan shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat semangat dan antusias kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita boleh sapa kanan kiri kita ucapkan shalom. Selamat beribadah, shalom. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kita di satu minggu ini, amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kita Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami mau masuk dalam dimensinya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Menikmati pujian penyembahan ini Tuhan. Agar Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang baik, yang harum, yang manis di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, sebab Dia Tuhan yang sungguh baik. Oh, Kau Allah yang sungguh baik. Mari naikkan ucapan syukurmu. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Sebab ini bentuk ucapan terima kasih kami Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh setia Tuhan. Kau baik. Mari sembah Dia. Dia baik. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau nikmati hadirat Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Sebab Dia layak. Sembah Dia. Tuhan Jesus. Tuhan Engkau memilihku sebelumku. Sebab Engkau memilih setiap kami Tuhan. Sebab cemarimu menenun setiap kami Tuhan Yesus. Sebelumku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui
transformasi terjadi Tuhan. Kami mau menyanyi dan menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Mari bergoyang bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang berlawan dariku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung dan lembah-lembah, suka serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua mencari orang yang benar. Sukacita pujian nikmat, bertarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan mari lebih antusias katakan. Sukacita pujian nikmat, bertarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Haleluya. Mari lebih antusias lagi di hadapan Tuhan, amin. Lebih semangat lagi, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang berlawan dariku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah, gunung dan lembah, kami menari bagimu Tuhan. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan jadi orang yang dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi. Yes Tuhan, kami bersuka cita. Allah datang berlawan dariku, karena seruan doa umatnya. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian nikmat, bertarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, haleluya. Sukacita pujian nikmat, bertarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, sekali lagi katakan. Sukacita pujian nikmat, haleluya. Di jalan-jalan kami bersukacita Tuhan. Tuhan melawan negeriku, Tuhan melawan negeriku, Tuhan melawan negeriku. Mari meriah, haleluya, mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Lebih antusias lagi, amin. Colek kanan kiri katakan, ada gerakan roh Allah. Gerakan roh Allah di sini. Yes, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara,
karena-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami milik-Nya Tuhan. Dan untuk mempermuliakan nama Tuhan, kami siap mendengarkan pesan Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebab mengikuti Yesus adalah keputusan bagi setiap kami Tuhan. Jesus. Ini keputusan pribadi kami untuk terus mengikut Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Silakan kembali Bapak Ibu. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan. Hari ini ada berita baik buat kami karena kami berkenan di hadapan Tuhan. Itu cukup buat kami Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di waktu ini. Olehnya kami mau menangkap ini Tuhan. Supaya kami benar-benar diberkati.
Bahkan ada sukacita di rumah-rumah kami. Dan kami mengalami apa yang namanya Tuhan dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan hari ini. Biar waktu ini waktu Tuhan buat kami. Buat keluarga kami. Kami siap diberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena tadi kita bicara tentang sukacita di rumah-rumah dan dampaknya ke kota-kota kalau ada sukacita dari keluarga kita. Nah hari ini saya mau berbicara tentang keluarga yang diberkati. Semua orang mau diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sesuatu yang baru yang Tuhan taruh buat saya dan saya mau bagi buat kita. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dari kecil, waktu masih tinggal sama orang tua saya sering bertanya dalam hati saya sendiri tentang kata berkat ini. Kata berkat ini. Sebab orang tua saya sering kata begini, kami diberkati. Gitu. Terus papi saya bilang, papi diberkati. Dan keluarga yang tinggal pada saat itu berkata, aku juga diberkati gitu. Dan itu masuk dalam memori saya. Dalam memori saya waktu saya kecil, remaja. Terus saya pikir saudara-saudara, kata yang mereka sering ucapkan itu seperti mendapat warisan. Gitu. Terus gaji papa saya naik karena jabatan, gitu kan. Dan ada perubahan lah kata berkat itu. Wah, saya pikir begitu. Karena rumah yang tadinya biasa jadi dirubah, direnovasi. Wah, saya pikir itu berkat. Tetapi saya tinggal pas di komplek Kejaksaan Agung sini, gitu. Pikiran saya itu orang diberkati itu harus tinggal di real estate. Punya mobil, tanah yang luas, sedikit berubah gitu dong. Ya kan? Perubahan kehidupan. Nah setelah saya berumah tangga, pikir memori itu terekam. Kata berkat itu. Dan saya punya istri dan wow. Saya mulai mencari itu. Supaya memenuhi rumah tangga saya. Minimal ada rumah, mobil, terima warisan dari orang tua. Wow. Begitu. Saya pikir gitu. Ternyata pandangan berkat yang saya bawa dari kecil dalam memori saya. Sampai saya berumah tangga keliru. Nah ini dia nih saudara. Ya. Saya enggak anti kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, betul? Saya enggak anti kita diberkati berlimpah-limpah. Saya percaya kita juga mau itu ya, punya kendaraan, punya segalanya. Pertanyaannya berkat seperti apa sih yang Tuhan mau? Berkat itu bukan apa yang kita cari atau miliki semata. Memang kita perlu kendaraan, perlu rumah, perlu harta, tapi kamu harus tahu. Rumusan tentang berkat yang kamu dapatkan dalam keluarga, ini penting. Jadi rumusan ini yang harus kamu tangkap nih. Jangan salah rumusannya. Maka apa yang terjadi? Kita akhirnya jatuh di dalam gaya hidup. Bukan menjadi sesuatu yang benar-benar esensi dalam kata berkat itu. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berkat keluarga itu seperti apa? Lihat ayat 1 tadi. Ayat 1 tadi dalam Kejadian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu.
Saya mau tanya dulu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saya mau tanya dulu buat kita semua yang ada hari ini. Apakah Abraham tidak punya rumah? Apakah Abraham tidak punya usaha? Ini tempo itu. Saya percaya ada. Ya kan, di rumah bapamu. Nah, saudara-saudara, zaman Abraham, kata di rumah bapamu bukan berarti saudara-saudara Abraham tinggal serumah. Bisa saja Abraham ada di samping rumah bapaknya. Jadi areal pada saat itu seringkali saudara-saudara, ini rumah bapak, ini rumah kakak, ini rumah adik, gitu kan. Satu areal dia di rumah bapak. Dari sana, ini saudara, Abraham udah punya segalanya. Bukan Abraham gak punya segalanya, ada dia. Karena dia hidup di situ. Dia kalau zaman agraris itu ya beternak, berkebun dan sebagainya. Dan itu Abraham udah ada itu. Tapi yang menarik saudara, Abraham disuruh pergi dari keluarga itu, dari sanak saudara. Berarti dia sudah ada dalam komunitas, betul? Nah saudara-saudara, ternyata berkat yang pertama itu intim dengan Tuhan. Itu dasarnya. Kamu harus intim dengan Allah seperti Abraham. Menangkap suara Tuhan. Bukan dia gak punya, dia sudah punya. Tapi dia belum menangkap suara Tuhan. Dia menangkap hal yang lain. Tapi Tuhan bersuara kepada Abraham untuk keluar dari keluarga yang pada saat itu tidak mengenal Allah. Abraham mengenal Allah dan harus keluar ke tanah Kanaan. Dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Berkat itu kamu harus tangkap suara Tuhan lebih dahulu. Makanya saya selalu bilang buat anak muda hari-hari ini, perbesar suara Allah, perkecil suara dunia. Sekali lagi, perbesar suara Allah, perkecil suara dunia. Kenapa saudara? Kita harus menangkap berkat Tuhan lewat suara Allah. Kita harus intim dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberi arahan buat kehidupan kamu, baru kamu melangkah itu berkat. Kamu gak akan salah ketika kamu melangkah dengan keintiman sama Holy Spirit. Begini. Kalau kamu intim, dengar baik. Kalau kamu intim, lihat seperti Abraham. Dia berjalan dengan iman dua-dua. Sekali lagi, intim sama Tuhan, tapi dia membangun intim bersama-sama, ketemu ujungnya kuasa Tuhan. Dalam keluarga itulah blessing, berkat. Itulah berkat buat keluarga kamu. Kamu harus taat sama Tuhan. Perbesar suara Tuhan, perkecil suara dunia. Tapi kamu juga berbarengan berjalan menuju kuasa Tuhan. Ini keren kuasa Tuhan. Ada lagunya tuh. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Dia daulat. Gini. Firman harus berdaulat atas hidup kita, bukan kita yang berdaulat atas firman. Tuhan harus berdaulat atas hidup kita, bukan kita yang berdaulat atas Tuhan. Hari ini di zaman akhir ini kita hidup, kita yang berdaulat atas Tuhan, kita yang berdaulat atas firman. Makanya kamu gak pernah ngalamin blessingnya Tuhan, karena kamu perbesar suara dunia, kamu perkecil suara Allah. Jadi masalah bos. Blessing saudara yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Kamu boleh tahu tentang Tuhan, kamu boleh mengenal Tuhan, tapi kamu harus lebih dalam intim dengan Tuhan.
Nah zaman akhir ini saudara, kita dicekokin dengan pengetahuan. Kita dicekokin dengan segala hal. Salah nggak salah. Tapi Tuhan mau kamu intim. Karena dia Roh Kudus yang hidup dalam hidup kamu. Ih keren kalau tahu ini. Kamu jalan, kamu enak hidup. Nggak pernah kamu susah. Orang hidup dalam Tuhan nggak pernah susah, sekalipun hidup susah. Kenapa? Kamu taat dan kamu punya iman, keluarnya kuasa. Kamu tangkap itu. Wow. Orang saat ini perlu yang namanya kuasa, betul? Iya. Dalam dunia apapun perlu kuasa. Kamu juga perlu kuasa. Kuasa ilahi. Kamu perlu kuasa ilahi. Memenuhi keluargamu, rumah tangga kamu. Segala sesuatu yang kamu inginkan dalam keluarga hanya perlu kuasa ilahi. Per hari ini saya bicara, ada banyak keluarga Kristen hancur berantakan. Berantakan saudara. Kelihatannya kaya, kelihatannya punya, segala sesuatu fasilitas ada. Tapi seperti api dalam sekam. Bom waktu yang meledak kapan saja bisa. Istri punya simpanan, bukan deposito, simpanan pria yang lain. Bapak punya simpanan, bukan simpanan yang harta warisan, tapi apa? Istri banyak. Sekarang ini. Handphone gak bisa dibuka oleh istri. Karena ada nama samaran di dalamnya. Ada nama samaran. Nama Yanto ternyata itu Yanti. Ya. Nama Narso. OB tulisannya Narso OB ternyata Narsi. Halo. Ini keadaan dan akhirnya terjadi apa? Masalah. Nggak ada berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Orang pada umumnya cari berkat, kekayaan, kekuasaan, warisan. Tapi kalau tidak ada kebenaran buat apa? Yang perlu adalah kebenaran. Mengapa tidak ada damai sejahtera kalau tidak ada berkat Tuhan? Betul? Tidak ada sukacita dari Allah. Buat apa saudara-saudara? Saya mau bagi buat saudara. Supaya kamu tahu. Bapak saya meninggal. Baru berapa tahun yang lalu. Setelah meninggal. Lumayan tuh di komplek tuh. Bapak saya meninggalkan ada beberapa warisan. Saya yang tua. Laki-laki lagi. Ada timur saudara-saudara. Pada umumnya Indonesia. Saya nggak tahu suku Batak. Tapi kalau laki-laki pertama itu punya hak penuh. Punya hak penuh. Punya hak penuh. Walaupun adik perempuan sudah diberkati, memberkati orang tua, tetap yang namanya laki-laki itu peran penting. Betul kan? Apalagi saya pendeta. Laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Waktu papa sudah meninggal, saudara-saudara, adik-adik ini. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengusaha di Jepang, ada di Amerika, ada di Ambon, ada di Bekasi. Saya. Kak, kita ngumpul. Kita harus bicarakan ini. Warisan orang tua. Nah, pada umumnya warisan orang tua jadi masalah dalam keluarga. Pada umumnya. Tapi pada saat itu Holy Spirit beri suara kesan yang kuat buat saya. Pak, Kak ini gimana Kak? Warisannya orang tua. Mereka sudah melihat saya. Apa yang saya putuskan. Dan saudara tahu, sampai saat ini berkat buat saya, damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup saya. Waktu saya ngomong warisan ini orang tua, saya nggak mau ambil. Saya juga butuh dana, butuh uang, butuh segalanya. Tapi pada saat itu saya bilang saya tidak ambil.
Kaget semua. Semua kaget. Semua serentak melihat saya. Saya wakafkan, ibahkan ke adik saya yang di Amerika, Sari. Baru saya bilang sama adik saya, Arnold, kau jaksa. Tulis sekarang, saya tanda tangan warisan ini. Saya tidak mau terima. Ada adik saya yang nomor 2, Alek, bilang begini, lu tanya dulu dong sama istri, anak-anak lu. Enggak penting buat saya. Warisan saya 2. Mereka kaget. Wah, apa ini? Warisan saya adalah Tuhan Yesus dalam hidup saya dan keluarga saya. Yang kedua adalah kamu. Nangis semuanya. Karena itu tidak pernah terjadi dalam keluargaku. Dalam keluarga bapakku. Aku buat itu supaya mereka mendengar suara Allah lewat aku. Aku enggak terima warisan itu. Aku terima Yesus menjadi hidup warisan dalam hidupku. Dan saudara-saudaraku itulah warisan hidupku. Tanya mereka keputusan itu. Tanya istriku seperti apa keputusan itu. Sampai sekarang aku damai sejahtera. Yang lainnya ribut. Kak, itu gimana rumah lo? Kan sudah kasih waris. Gua enggak urus. Kayak ini ada yang mau, itu lurus, ada yang mau ngontrak, itu duit diambil sama yang nomor 2. Gua nggak urus karena aku tidak mau hidup dikukung dengan kata begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Aku mau hartaku Yesus. Sampai saat ini. Dan sudah dinotariskan. Aku tanda tangan. Dan semua orang bilang begini, jarang menemukan konsep seperti ini. Begini saudara, ketika kita lepaskan blessing, berkat Tuhan mengalir begitu deras. Sampai hari ini buat keluarga kami. Keren. Ini berkat. Perbesar suara Allah, perkecil suara dunia. Karena Allah bisa kasih yang lebih besar dari warisan orang tua saya. Harus kamu punya pengertian ini. Baru kamu enjoy dalam hidup. Kamu gak akan susah. Karena kamu intim sama yang punya harta. Yesuslah harta terbesar buat kita. Yang kedua. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masuk dan engkau menjadi berkat. Yang kedua, saudara-saudara, berkat itu berbicara pemeliharaan Tuhan. Bukan soal harta semata, kekayaan semata, tapi tujuan hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Pak, kalau ditanya sama ibu, tujuan hidup kita kemana, Pi? Kita mengalir aja seperti air sungai mengalir. Anyut lu, Pak. Anyut. Ibu-ibu tanya sama suami. Yang masih punya suami angkat tangan. Masih punya suami. Yang sudah menikah punya suami. Takut-takut ada ibu yang segini. Suami begini. Yang punya suami angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ibu tanya sama suami. Pak, tujuan hidup kita apa sih dalam berumah tangga? Betul. Kalau dia bilang begini, Bu, udah kita seperti air mengalir. Langsung bilang, Pak, anyut kita, Pak. Anyut kita udah seperti air mengalir. Harus punya tujuan hidup, Pak. Gitu. Supaya apa? Waktu demi waktu, tahun demi tahun, engkau mengalami yang namanya tujuan hidup yang jelas dalam keluargamu. Wow, ini penting. Tujuan hidup kita, saudara-saudara, harus jelas. Kalau enggak, waduh, lari semua kita. Yuk kita baca yuk, Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus sanggup kok memelihara kehidupan kita. Tapi kita harus punya tujuan hidup.
Mana tuh? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan yang apa tuh? Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting? Betul? Daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada, iya, hidup lebih penting. Saya mau katakan begini buat kita semua, keluarga yang hidup dalam Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Keluarga yang hidup dalam Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu dipelihara, itu pasti. Nggak akan dibiarkan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ngarang lagu, saya suka. Karena saya suka nyanyi, saya ngarang lagu. Semoga lagu ini jadi berkat. Tak perlu khawatir, tak perlu takut akan hari esok. Saudara cuma jawab ya. Tak perlu khawatir, tak perlu takut masa depan hidupmu. Susah banget bilang ya. Tak perlu khawatir, tak perlu takut. Apa tuh? Gue lupa. Ada Yesus bersamamu. Jangan jaya ini. Dia berjanji selalu berikan, bukan ular. Dia berjanji selalu beri roti, bukan batu. Dia berjanji selalu memberkati, bukan kutuk. Dia berjanji pasti akan digenapi. Nggak usah. Ya melulu. Ya melulu. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, berarti kita ya terhadap Kristus. Yes ya. Nah, saya punya kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami dalam perintisan pekerjaan Tuhan. Nah, istri saya pada hari Sabtu itu dia diundang pelayanan di gereja lain gitu, maksudnya di gereja lain untuk bicara tentang karakter wanita. Tetapi ada namanya Aisyah, sekarang Tabita. Aisyah ini tiba-tiba datang ke rumah saya, dia tinggal tadinya di salah satu jemaat. Dia bilang saya mau tinggal di gereja, di kami. Dan istri saya pulang, saya beritahu, ini ada Tabita mau tinggal di rumah. Istri saya, come on, oke, terima. Saudara-saudara, pada saat itu saya masih kontrak rumah. Dan salah satu jemaat saya masih ingat, sampai sekarang ibu itu setia, Ibu Maria Sihaan. Maria Sihaan bilang begini, Bapak bisa beli rumah di Duta Harapan gitu. Wah, saya bilang, saya dari mana duit? Pak, Tuhan Bapak tuh besar. Bapak jangan batasi. Nah, saudara-saudara, karena kami punya hubungan kolega dengan teman. Nah, di Harapan Indah ada Bang Penin yang waktu itu pemimpinnya namanya Pak Onisimus, Pak One. Di Harapan Indah saya coba ngobrol, bro gimana bisa nggak ini beli rumah di Harapan Indah bla 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 dengan cicil, nanti saya cicil ke bank. Oh boleh, tapi DP-nya 30 juta. Oke, DP-nya 30 juta, saya akhirnya nabung. Setiap pelayanan saya tabung, ada 5 juta. 5 juta. Saudara, apa yang terjadi? Tabita tiba-tiba malam-malam, saya masih ingat jam 9 atau jam 10, anfal. Pingsan, berapa kali pingsan. Wow, kami bilang ini ada apa nih? Itulah kalau kita perbesar suara Tuhan. Tuhan jamin kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya kami bawa ke Rumah Sakit Umum Bekasi. Ternyata masalah usus buntu akut. Jadi dia nggak tahan sakit pingsan, nggak tahan sakit pingsan. Kata dokter ini harus operasi secepat mungkin, kalau enggak nanti efeknya malah lebih parah. Saya tanya berapa biayanya, waktu itu 9 juta. Masih ada 5 juta, 4 jutanya kemana? Saya bilang, dokter ada jalan lain enggak? Ada,
Papa kami habis operasi, Bapak rawat di rumah. Bisa saya lihat istri lihat saya. Siapa yang mau rawat deh? Kalau saya ngerawat, bahaya. Ngerti kan? Laki-laki bos, tulen. Aduh, istri saya bilang, oke, kita rawat. Berapa dokter? 5 juta. Baru nabung di Penin, 5 juta. Masih nunggu nih. Oke, kita ambil trap, kasih ke rumah sakit, kita bawa pulang Tabita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba datang surat cinta dari bank. 2 minggu lagi harus dilunasi 30 supaya ini transaksi. Berjalan dengan waktu kosong. Sampai 3 hari mau finish, tiba-tiba teman saya seperti kayak Pak Rudi gitu, saya ngobrol-ngobrol, gue mau beli rumah tapi gue gak ada duit nih. Terus dia bilang, gue ada nih 30, lu mau pakai katanya, untuk DP. Iya, bisa, pakai aja. Gue belum pakai katanya gitu. Aku ditransfer. Aku bilang ke Penin aja, langsung. Jadilah transaksi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu hebat. Kenapa? Saya beli rumah bukan rugi, tapi untung. Rupanya ibu itu yang jual rumah di perumahan belakang Sumarekon, nggak pernah dia ke situ. Jadi dia main harga lama. Harga lama, dia nggak tahu Sumarekon lagi berdiri. Jadi misalnya harganya 1,5 M, dia jual 1 M. Saya beli untung. Transferlah duit ke situ. Bu, ada kelebihannya. Iya, kelebihannya banyak banget. Itu punya saya bilang. Balikin, saya bayar. Tek, teman saya 30 saya kembaliin, saya masih ada sisa. Dan saya bisa bangun gereja dari duit yang sisa itu. Tuhan bisa pelihara dengan caranya yang ajaib. Makanya perdengar suara Tuhan lebih besar daripada suara dunia. Kalau suara dunia kamu menimbang itu, wah gua rugi nih, gak dapet cuan. Kalau suara Tuhan, kesannya itu pasti terjadi. Dan hari ini Tabita sudah menikah. Bahagia. Bahagia di dia, bahagia di saya. Kadang-kadang itu bisa terjadi kalau kita menangkap benar-benar suara Tuhan. Yang ketiga, ayat 3. Yuk, yang ketiga. Mana tuh? Jadi jangan takut tentang pemeliharaan Tuhan, aman kita sama Tuhan. Keluaran, Kejadian. Mau cepet pulang, kalau Keluaran kan pulang. Kejadian 12 ayat 3. Oke. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keren ayat ini. Sungguh berita baik buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberkati Abraham supaya melalui Abraham semua bangsa mengenal Allahnya Abraham melalui dia. Nah ini dia, ingat, keluarga kerajaan Allah bukan hanya dipanggil untuk menikmati kasih karunia dari Allah pribadi kita. Tapi kamu harus bagikan kasih karunia Tuhan buat orang lain. Kamu harus jadi kesaksian. Rumah tanggamu harus jadi kesaksian. Keluargamu harus jadi kesaksian. Bukan karena apa-apa. Rumah sederhana saudara-saudara. Rumah biasa. Tapi kalau ada damai sejahtera, itu keren. Itu keren. Itu keren. Kamu cuma pakai motor, tapi kamu menunjukkan ekspresi sukacita dari Allah, itu keren. Saya pernah khotbah waktu masih merintis, diundang lah saya nggak mau cerita di mana gitu, tapi gerejanya ada di Cibubur. Hujan, saya masih merintis, masih pakai, kita nih Pak Rudi juga ngalamin lah. Masih merintis pasti pakai motor. Bila perlu semua, anak 1, anak 2, istri. Seru, bahagia banget. Kepingin kayaknya kita balik lagi seperti itu. Karena kalau udah di mobil,
istri modom. Tahu modom? Bahasa Ibrani itu modom. Istri modom ke sono, anak-anak main HP. Bener gak? Yang satu tidur di belakang. Wah, kita yang bawa mobil sendirian cengok. Kadang-kadang saya bilang begini, Tuhan, kepingin loh masa-masa seperti anak-anak kecil. Gua nangis kalau ceritain. Karena gak mungkin tuh anak-anak main HP di motor, satu motor. Istri apa? Nggak tidur dia. Pipi, kiri pipi. Ada lubang pi, ada lubang. Bener nggak? Kadang-kadang kepala kita dikeplak. Lu sih ngeremnya mendadak. Nggak ini cerita waktu masih merintis. Ada kesan yang nggak bisa dibeli. Hanya momen, wow Tuhan baik banget. Gitu aja. Ada momen yang kita bisa bilang, gimana tuh kebahagiaan gitu nggak bisa dibeli. Aku nggak bisa cerita banyak. Kamu nggak bisa taruh uang berapapun tentang kebahagiaan. Nggak bisa. Tapi kamu bisa menikmati bersama anak-anak. Nah saya punya Moses, saya punya Lolon, saya punya istri Mima, seru banget. Itu juga kredit Supra. Wah, seru banget. Saat itu motor saudara-saudara yang ngelap 4 orang. Bahagia banget. Sekarang anak-anak cuci dulu mobil. Mbak, cuci dulu. Kalau dulu, wah kotor nih Pi. Cuci. Naik kita bahagia banget. Wah ke Ancol berempat. Helm pakai helm beneran. Kisah-kisah itu, aduh nggak bisa memang nggak bisa diulang, tapi diingatlah. Jadi kebahagiaan, kamu harus tahu kebahagiaan itu nggak pernah hilang dalam hidup kita. Itu keren banget. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, wow. Tiba-tiba, saya sesi yang kedua. Sesi yang pertama pendeta pakai Fortuner. Set, hujan lagi. Set, nyiprat lagi. Untung gue pakai jas hujan. Itu pendeta yang turun dari mobil bilang begini, bos, dia sesi pertama, saya sesi kedua. Saya datang lebih cepat sama dia sama. Set, masih pakai motor. Coba itu. Saya bilang, iya harus pakai AC. Saya bilang gini, sama kita pakai AC. Lu pakai AC dalam mobil, gue juga pakai angin cepoi-cepoi. Bahagia banget. Habis sesi kedua, dia rupanya ada di kamar gembala. Ruang gembala. Dengerin saya khotbah tentang hal ini, kebahagiaan. Dia bilang gini, bro, gue diberkati dengan khotbah ya. Iya saya bilang, kebahagiaan bukan diukur dari apa yang kamu punya. Tapi apa yang kamu miliki ya Tuhan. Karena semua bisa hilang. Betul? Tapi Tuhan gak bisa hilang dalam hidupmu. Kecuali kamu meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah hilang dalam hidupmu. Itulah kebahagiaan. Kamu harus catat ini. Kamu harus sadar ini. Kalau ada Tuhan, sekalipun kita makan. Ini saya cerita dulu. Saya gak tahu Pak Rudi. Itu kalau saya bawa makanan tuh dari pelayanan. Itu indahnya. Bukan main damai sejahtera itu. Itu si Moses bilang, Pi, aku udah ada Pi. Adanya ngalah. Ya udah dah, Dede paha aja. Kita nggak ribut tuh. Terus mamanya tinggal lihat. Papi apa? Gua kasihan. Gua kalau bilang Alkitab, engkau bukan ekor, engkau tetap kepala, gua ambil kepala, dia jadi ekor. Udah, papi aja deh. Kakinya. Istriku leher dan kepala. Bahagia makan begitu. Bahagia. Saudara, ketika kita mengalami kebahagiaan tanpa kita sadari, kita bawa kebahagiaan itu buat keluarga lain. Ada Shekinah glory, sinar kemuliaan Tuhan yang kita bawa terus. Kita bawa terus. Kok kayaknya kita tahu keluarga itu gitu loh. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa-apa, tapi bahagia terus. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Kok saya lihat Pak Melki
enjoy terus gitu loh, bahagia terus. Kenapa? Karena aku punya Tuhan. Apa yang susah sih? Apa yang kamu susah? Karena pikiranmu yang kamu bikin susah. Tuhan gak pernah bikin susah. Cara pandang kita untuk kita nikmati kebahagiaan kalau kita bersama Tuhan. Abraham menjadi kesaksian dan ini dia. Abraham diberkati, terus diberkati. Dia jadi kesaksian. Nah saudara yang dikasih Tuhan, coba saudara bisa bayangkan. Kalau rumah tangga ribut terus, apa yang bisa kamu bagi buat orang lain? Kamu harus berdampak saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Betul? Setuju gak? Ya kamu harus berdampak. Rumah tangga kalau bertengkar terus bagaimana? Kamu harus bawa damai sejahtera Allah keluar hari ini. Dalam keluargamu. Satu ketika pendeta Yusuf Roni yang mendiang itu mengunjungi jemaatnya. Ternyata jemaatnya lagi ribut suami istri. Ribut besar. Bahkan mohon maaf, piring, gelas, pumpang kayak gitu. Diketok lah. Pak Yusuf Roni, kok dalam rumah kok ada terang gitu ya, panci perang gitu. Diketok. Shalom. Tahu istrinya bilang apa? Shh. Suaminya bilang, diam dulu. Shalom. Pak Gembala, Pak Yusuf Roni, Pak Gembala. Stop. Itu istri sama suami bisa kamuflase. Beresin ruang tamu. Panci udah berarakan diberesin. Cepet ya, ngebaju rapi. Masuk. Istri yang tadinya nangis, air ambil cepat-cepat. Pak Yusuf Roni tanya, baik-baik kalian bisa kamuflase? Oh kami baik-baik ya Maya, kami enggak. Baik-baik Pak Gembala kami diberkati. Oh iya kata, boleh kami berdoa sama Maja? Oh boleh Pak, boleh. Oh boleh. Jangan ribut-ribut ya, kalau masalah kecil atau masalah besar bisa diselesaikan sama, oh iya Pak gitu ya kan. Padahal abis tonjok-tonjokan ini saudara, lempar-lemparan nih. Pak Yusuf Roni keluar, Pak Yusuf Roni udah tahu. Karena dengar kan, buang. Apa kata suaminya? Pendeta udah keluar, kita mulai lagi, lempar-lemparan lagi saudara. Langsung dibuka pintunya. Kalian buat apa? Malu. Hari ini gereja harus berubah dalam perannya. Untuk apa? Memberitahu ini. Mulailah dari keluarga yang membawa dampak. Supaya ketika orang melihat kamu diberkati Tuhan melalui mereka. Amin. Yes. Hari ini kerjakan itu. Kamu harus tahu itu. Supaya Injil Kerajaan Allah diwartakan lewat keluarga kamu. Dan keluarga kamu terus akan naik. Kenapa? Karena kamu mulainya dengan Allah. Bukan dengan apa yang kamu punya. Perbesar suara Allah, perkecil suara dunia. Udah, Tuhan Yesus berkati. Selesai. Yuk, main musik. Ku terhubung denganmu. Bantu ya. Ku terhubung. Enggak apa-apa dari awal. Ya. Keren. Membukaku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tangan.
suara Tuhan, suara Roh Kudus. Yuk sekali lagi katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tuhan, kami mau intim dengan-Mu. Kami satu Yes, itu berkat buat kami. kedatangan-Mu. Kami memperkecil suara dunia ini Tuhan. Oh, bung denganmu selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Ya, Yang berkata sekali lagi, angkat hati dan suaramu. Kami rindu diberkati. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Wow. Wow. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya keluarga bukan bagian daripada rencana Tuhan. Tapi keluarga adalah pusat perhatian Tuhan. Engkau selalu memperhatikan keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau intim dengan-Mu Tuhan. Lebih banyak kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dengan ketaatan dan iman, kuasa yang turun atas hidup kami. Tuhan Yesus, lawat setiap keluarga yang tadi pagi datang maupun yang siang ini datang. Kami merindukan keluarga-keluarga mengalami berkat yang luar biasa. Biarlah keajaiban dalam rumah tangga terjadi hari ini. Rumah tangga dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Setiap istri dipulihkan. Bapak-bapak dipulihkan. Dan kami rindu Tuhan damai sejahtera itu melekat dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan. Yang Tuhan bangun. Kami melaksanakan itu untuk kami melihat keluarga kami diberkati. Memang keluarga gak ada yang sempurna. Tapi kami rindu keluarga itu sehat, bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Tuhan. Gak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Tapi kami mau melihat gereja di tempat ini sehat, bertumbuh menjadi keluarga yang luar biasa. Di tengah-tengah keluarga ilahi yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga kami Tuhan menjadi gereja kesaksian. Bahwa dampak yang luar biasa. Berkati Bapak Ibu Gembala, para pengurus dan jemaat Tuhan di tempat ini. Lawat terus mereka. Dan biarlah hati kami Tuhan terbuka terhadap pribadi-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia.
Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Allah kami yang baik untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Bahkan terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang sungguh memberkati kami siang hari ini Tuhan. Firman yang meneguhkan kami. Firman yang membuka paradigma kami atas berkat setiap keluarga ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga siang hari ini yang mendengarkan firman hari ini Tuhan, boleh Tuhan berkati. Setiap keluarga dipulihkan Tuhan, setiap keluarga dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau memberkati setiap kepala-kepala keluarga Tuhan. Biar roh Allah turun atas mereka Tuhan. Bahkan berkat yang benar turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pagi siang hari ini ya Tuhan. Bahkan terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu siang hari ini. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Melki Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu ini berada. Biar roh Allah terus berdaulat atas hidupnya. Memberi kekuatan yang baru. Hikmat marifat Allah turun bagi hamba-Mu Tuhan. Biar keluarga hamba-Mu ini juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan yang Kau berkati Tuhan. Bahwa semakin naik, semakin intim, semakin luar biasa mengenal Engkau Tuhan. Sehingga apa yang didapat hamba-Mu ini Tuhan boleh terimpartasi bagi setiap orang yang mendengarnya Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Bahkan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup hamba-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau terus ada bagi hamba-Mu Tuhan, memberi kekuatan yang baru, memberi pengharapan yang baru, bahkan memberi jalan keluar ya Tuhan. Kau berkati setiap keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah apa yang menjadi kebutuhan keperluan hamba-Mu. Engkau Allah yang menyediakan yang luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat acara kami Cool Celebration di tanggal 16 Juni besok Tuhan. Tuhan kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar lewat acara ini Tuhan, setiap umat-Mu boleh semakin unity Tuhan. Semakin menjadi keluarga satu tubuh dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati acara kami ini besok Tuhan. Berikan cuaca yang cerah, cuaca yang baik bagi setiap kami Tuhan. Setiap apa yang sudah direncanakan panitia Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biarlah lewat acara ini Tuhan Yesus kami boleh semakin kuat, semakin mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan lewat acara kami besok di sana Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan kami yang sudah kami berikan siang hari ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah berkati mereka. Bahkan Tuhan Yesus yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Bahkan sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus berkati.